Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angel Kristi Unsulangi dari Fakultas Ekonomi Bisnis dengan Prodi Manajemen. Saat ini saya ingin mempresentasikan bahan materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Bapak Dr. Sugeng Prayitno, SEMM, dalam mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis. Mari kita langsung saja ke dalam bahasan materinya tentang hukum perjanjian. Hukum perjanjian. Hampir semua kegiatan dan tindakan bisnis selalu terkait dan berhubungan dengan perjanjian atau kontrak. Karena kegiatan bisnis selalu merupakan hubungan yang sekurang-kurangnya antara dua orang atau pihak yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Pasal 1313 KUH Perdata merumuskan pengertian perjanjian sebagai berikut. Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perjanjian adalah sumber perikatan di samping sumber lain berupa undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir karena undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian selalu dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian. Sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas, yaitu pertama, asas berkebebasan berkontrak, yang kedua, asas konsensualisme, yang ketiga, asas pacta sunt servanda, yang keempat, asas itikat baik, yang kelima, asas kepribadian. Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat termasuk kepada pelaku usaha untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang dibuat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menganut sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Atau dengan perkataan lain bahwa dalam suatu soal perjanjian kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri, asas pacta sunt servanda. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku apabila kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian yang kita adakan itu. Misalnya, barang yang diperjualbelikan menurut hukum perjanjian harus diserahkan di tempat di mana barang itu berada sewaktu perjanjian jual beli itu ditutup. Tetapi dalam hal ini, para pihak leluasa untuk memperjanjikan bahwa barang harus diletakkan di kapal, di gudang, atau diantar ke rumah. Asas konsensualisme dalam hukum perjanjian, artinya bahwa perjanjian yang timbul sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan demikian perjanjian sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidak lagi diperlukan suatu formalitas. Terhadap asas konsensualisme tersebut ada juga pengecualian, yaitu apabila ditetapkannya dalam undang-undang formalitas-formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian. Misalnya, perjanjian hibah jika mengenai benda tak bergerak harus dilakukan dengan akta notaris. Demikian juga bahwa perjanjian perdamaian harus diadakan secara tertulis dan lain sebagainya. Selanjutnya, bahwa perjanjian yang dibuat harus didasarkan atas itikat baik dari masing-masing pihak. Perjanjian yang didasarkan pada itikat yang tidak baik yang merupakan upaya untuk memperdayakan pihak lainnya dapat dimintakan pembatalan.
Sedangkan yang dimaksud dengan asas kepribadian adalah bahwa perjanjian hanya dapat mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian yang dibuat. Misalnya, dalam perjanjian hutang piutang, maka yang terikat serta memiliki hak dan kewajiban dalam perjanjian hanyalah para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut. Jadi tidak diperbolehkan mengikat pihak lain yang di luar perjanjian. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata berbunyi, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikat dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Dengan sepakat dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Selanjutnya, menurut pasal 1321 KUH Perdata, kata sepakat harus diberikan secara bebas dalam arti tidak ada paksaan, penipuan, dan kehilafan. Jika ada unsur paksaan atau penipuan, maka perjanjian menjadi batal. Sedangkan kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya perjanjian kecuali jika kekhilafan itu mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUH, Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan dan perempuan bersuami setelah dikeluarkannya surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 1963 dan setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, maka tinggal dua golongan yang tidak cakap membuat perikatan, yaitu anak yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampunan. Dalam pasal 1329 juga disebutkan bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Mengenai suatu hal tertentu, maksudnya ialah bahwa objek perjanjian harus tertentu, setidak-tidaknya harus dapat ditentukan pasal 1333 KUH Perdata. Barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari pun dapat menjadi objek suatu perjanjian. Pasal 1334 KUH Perdata. Pengertian sebab yang halal ialah bukan hal yang menyebabkan perjanjian, tetapi isi perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang kesusilaan maupun ketertiban umum pasal 1337 KUH Perdata. Dalam hal perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat subjektif unsur 1 atau 2 pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Sedangkan jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal dengan sendirinya demi hukum. Bentuk-bentuk perjanjian. Dalam perjanjian dikenal adanya perjanjian yang tertulis dan perjanjian tidak tertulis atau lisan. Perjanjian tidak tertulis seringkali dibuat oleh para pihak semata-mata dengan pertimbangan dari segi praktis dan kebiasaan. Namun demikian, seringkali perjanjian tidak tertulis memiliki kesulitan dalam pembuktian apabila salah satu pihak menyangkal isi dari perjanjian yang dibuat secara lisan tersebut. Oleh karenanya, perjanjian yang dibuat tidak tertulis memberikan ketidakpastian bagi para pihak dan sulit untuk pembuktian apabila terjadi sengketa. Dalam perjanjian tertulis, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara tertulis, terdapat beberapa macam bentuk, yaitu akta di bawah tanah atau underhands, yaitu merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa perantaraan pejabat yang berwenang. Yang kedua, akta autentik, yaitu merupakan akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang, misalnya notaris, PPAT atau pejabat pembuat akta tanah, kantor urusan agama, pengadilan agama, kantor catatan sipil, kantor lelang negara, dan lain-lain.
Ada 3 jenis akta di bawah tangan, yaitu akta di bawah tangan para pihak menandatangani kontrak di atas materai atau tanpa materai serta dilakukan tanpa keterlibatan notaris atau pejabat yang berwenang. Yang kedua, akta di bawah tangan didaftar waarmeken oleh notaris atau pejabat yang berwenang. Yang ketiga, akta di bawah tangan yang dilegalisasi disahkan oleh notaris atau pejabat yang berwenang. Dalam hal akta di bawah tangan yang dilegalisasi maka mengandung makna sebagai berikut. Yang pertama, notaris menjamin bahwa benar orang yang tercantum nama dalam kontrak adalah orang yang menandatangani. Yang kedua, notaris menjamin bahwa tanggal tanda tangan tersebut dilakukan pada tanggal yang disebut dalam kontrak. Jenis-jenis perjanjian. Ada beberapa jenis perjanjian, yaitu perjanjian menurut sumbernya. Yang pertama, perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, misalnya perkawinan. Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, misalnya peralihan hak milik. Yang ketiga, perjanjian obligator, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban. Yang keempat, perjanjian yang bersumber dari hukum acara. Yang kelima, perjanjian bersumber dari hukum publik. Perjanjian menurut namanya 1319 KUH Perdata, yaitu kontrak nominat bernama, yaitu kontrak yang dikenal dengan KUHP Perdata, misalnya jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjaman pakai, dan lain-lain. Yang kedua, kontrak inominat tidak bernamaan, yaitu kontrak yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, misalnya leasing, franchise, production sharing, dan lain-lain. Perjanjian menurut bentuknya 1320, 1682 KUH Perdata, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Juga ada perjanjian timbal balik, terdiri dari perjanjian timbal balik tidak sempurna yang selalu menimbulkan kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan pihak lainnya wajib melakukan sesuatu. Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang selalu timbul kewajiban hanya bagi satu dari para pihak. Perjanjian cuma-cuma, yaitu perjanjian cuma-cuma merupakan perjanjian yang menurut hukum hanyalah timbul keuntungan bagi salah satu pihak, contoh hadiah dan pinjam pakai. Perjanjian dengan alas hak yang membebani, yaitu merupakan perjanjian di samping prestasi pihak yang satu senantiasa ada prestasi dari pihak lain. Perjanjian berdasarkan sifatnya, yaitu perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian di mana hak kebendaan ditimbulkan, diubah, atau dilenyapkan. Contoh perjanjian pembebasan jaminan. Perjanjian obligator, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak. Lalu 7 perjanjian dari aspek larangannya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu perjanjian oligopoli, perjanjian penetapan harga, perjanjian dengan harga yang berbeda, perjanjian dengan harga di bawah harga pasar, perjanjian bersyarat, perjanjian pembagian wilayah, perjanjian pemboikotan, perjanjian kartel, perjanjian trust, perjanjian oligopsoni, perjanjian integritas vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan tidak sehat. Akibat suatu perjanjian, melihat macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, maka perjanjian itu dibagi dalam 3 macam, yaitu perjanjian untuk memberikan menyerahkan suatu barang, perjanjian untuk membuat sesuatu, perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Hal yang harus dilaksanakan dinamakan prestasi. Contoh jual beli, tukar menukar, penghibahan atau pemberian, sewa menyewa, pinjam pakai. Yang kedua, contoh perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian hubungan industrial, perjanjian untuk membuat rumah, dan sebagainya. Contoh ketiga, perjanjian untuk tidak mendirikan pagar, perjanjian untuk tidak membuat perusahaan sejenis dengan milik mitra bisnis, dan sebagainya. Wan prestasi dan akibatnya. Wan prestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Hal ini disebabkan karena alpa atau lalai atau ingkar janji. Perkataan wan prestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wan prestasi dapat berupa 4 macam. Yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya.
tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Terhadap kelalaian ataupun kealpaan pihak yang wajib melakukan sesuatu atau debitur, maka ada beberapa sanksi atau hukumannya. Yang pertama, membayar kerugian yang diderita oleh kreditor, pasal 1243 KUH Perdata. Yang kedua, kreditor dapat minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan. Atau pasal 1266 KUH Perdata, kreditor dapat meminta pemenuhan perjanjian atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi, pasal 1267 KUH Perdata. Demikian sedikit presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Salam sejahtera, sehat selalu untuk kita semua.